Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswa hebat, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Selamat datang di Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya adalah dosen di program Studi Teknik Informatika S1 di Universitas Pamulang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata kuliah etika profesi. Topik kita ini adalah sesuatu yang sebenarnya sering kita dengar, tapi jarang kita bahas secara mendalam, yaitu etika. Khususnya etika di dalam konteks profesional ya. Apalagi bagi kamu yang sedang menempuh pendidikan di bidang teknologi informasi, atau yang sedang atau mungkin nantinya akan berkarir di bidang tersebut. Yaudah, yuk kita mulai dengan memahami tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Oke, jadi sebelum masuk ke materi utama, mari kita pahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di akhir video ini. Jadi kamu diharapkan mampu, yang pertama mendefinisikan pengertian etika. Yang kedua, membedakan antara etika dan etiket. Yang ketiga, membedakan antara etika dan moralitas. Yang keempat, menyebutkan pentingnya nilai etika dalam bidang teknologi informasi. Kalau kamu udah siap, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti kebiasaan, karakter, atau adat. Dalam pengertian modern, etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berperilaku. Secara sederhana, etika itu ilmu tentang yang baik dan yang buruk, tentang kewajiban dan tanggung jawab. Etika tidak hanya bicara soal aturan, tapi juga tentang bagaimana cara kita memahami, mempertimbangkan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang kita ambil. Misalnya, bayangkan nih, kalau ada seorang programmer diminta untuk membuat aplikasi yang bisa mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Secara teknis mungkin dia mampu melakukannya, codingnya bisa, sistemnya berjalan, tapi apakah hal itu etis? Apakah itu sesuai dengan nilai tanggung jawab dan hak privasi pengguna? Disinilah etika berperan penting. Etika membantu kita menilai apakah suatu tindakan layak dilakukan atau tidak. Bukan hanya dari segi kemampuannya aja, tapi juga dari sudut pandang nilai moral, tanggung jawab sosial, dan dampaknya terhadap orang lain apa. Contoh lainnya nih, yang lebih dekat dengan kehidupan kamu sebagai mahasiswa TI adalah saat mengerjakan misalnya tugas akhir atau skripsi. Misalnya, kamu lagi pusing nyari solusi buat program yang lagi kamu kembangkan. Lalu kamu menemukan sebuah skrip di internet. Skrip itu sangat mirip nih dengan apa yang kamu butuhkan. Akhirnya tanpa pikir panjang kamu tergoda untuk langsung copy paste, lalu kamu ubah sedikit demi sedikit dan lalu mengklaim sebagai hasil kerja kamu sendiri. Nah, di sini sebenarnya sedang dihadapkan pada dilema etika. Mungkin kamu mikir gini, toh nggak ada yang tahu, atau yang penting tugas selesai. Tapi coba tanya ke diri kamu, apakah tindakan ini jujur? Apa benar mengambil karya orang lain tanpa izin, tanpa mencantumkan sumber? Apa itu bisa dibenarkan? Dan penting juga, siapkah kamu menghadapi resiko kalau suatu saat hal itu terbongkar? Di sini peran etika menjadi penting. Etika membantu kita melihat lebih dalam, bukan sekedar benar atau salah dari sisi aturan, tapi juga dari sisi tanggung jawab dan nilai moral. Kita diajak untuk mikir apakah tindakan itu bisa dianggap salah, apa dampaknya, lalu siapa yang dirugikan. Jadi etika itu bukan hanya soal peraturan kampus atau takut dimarahi dosen, tapi soal integritas pribadi yang akan terus dibawa bahkan saat kamu sudah lulus nanti dan masuk ke dunia kerja.
Karena di luar sana keputusan-keputusan etis seperti ini akan muncul terus, dan kamu harus siap untuk milih yang benar, bukan hanya yang mudah. Nah, sekarang kita bahas hal yang sering dianggap sama, padahal sebenarnya punya makna dan ruang lingkup yang berbeda, yaitu apa? Etiket dan etika. Etiket biasanya berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau aturan sosial yang tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Etiket membantu kita bersikap sopan, menghargai orang lain dalam berbagai situasi sosial. Contohnya gini, contoh sederhana dari etiket, misalnya mengucap salam saat bertemu orang lain, tidak memotong pembicaraan saat orang lain sedang bicara, dan memakai pakaian yang rapi dan sopan saat menghadiri misalnya wawancara kerja atau acara formal. Atau saat kamu ke kampus, jangan pakai kaos oblong atau sendal jepit. Lalu bisa menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi, terutama di ruang publik atau forum online. Etiket itu bisa penting, sangat penting karena menunjukkan rasa hormat dan cara bersikap di lingkungan sosial. Etiket tidak menilai tindakan dari sisi moralnya, tapi lebih pada apakah tindakan itu dianggap pantas, sopan, dan sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sosial tertentu. Gitu. Nah, misalnya nih contoh lagi, kalau kamu lagi makan sambil bersuara, mungkin itu kan tidak melanggar hukum ya, nggak ada hukum yang mengatur itu. Tapi banyak budaya hal itu dianggap nggak sopan, nggak pantas kalau makan sambil bersuara. Nah, lalu buat kamu nih yang kalau datang ke kampus nih, tadi udah saya jelasin dengan sendal jepit dan kaos oblong, mungkin itu nggak salah ya secara moral, tapi secara etiket itu dianggap tidak pantas dan kurang menghargai lingkungan akademik. Terus kemudian nih, saat dosen lagi ngomong, lagi bicara, lalu kamu menyela tanpa izin, itu juga tidak etis dalam hal etiket ya, meskipun tidak melakukan kesalahan secara hukum atau moral. Jadi kalau boleh disederhanakan ya, etiket itu soal cara, sopan santun, dan kesannya seperti apa, kesan sosialnya. Kalau etika, soal nilai kebenarannya, benar atau salahnya, dan tanggung jawab moralnya. Jadi keduanya sama-sama penting. Etiket menjaga hubungan kita dengan orang lain agar tetap harmonis, sedangkan etika menjaga integritas dan nurani kita sendiri, terutama ketika harus memilih antara yang mudah dan yang benar. Dan yang paling penting, sebagai calon profesional di bidang teknologi, kita akan sering dihadapkan pada dilema etis yang tidak selalu tertulis dalam aturan, tapi justru menguji karakter dan nilai yang kita pegang. Oke, sekarang mari kita bahas perbedaan etika dan moralitas. Banyak orang yang menganggapnya keduanya sama ya, padahal secara konseptual keduanya memiliki perbedaan penting. Jadi kalau moral adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan biasanya diterima begitu aja sebagai kebenaran yang diwariskan secara turun-temurun. Moral itu berasal dari budaya, agama, atau lingkungan tempat kita tumbuh. Nah, kalau dalam konteks Indonesia nih, di Indonesia misalnya, seperti sopan santun, saling menghormati, menjaga keharmonisan sangat dijunjung tinggi. Sementara etika adalah refleksi kritisnya terhadap moral yang tadi itu. Etika tidak langsung menerima nilai-nilai moral begitu aja, melainkan mempertanyakan, menimbang secara rasional. Apakah moralnya masih relevan? Apakah moral ini adil dalam konteks tertentu? Apakah ada cara yang lebih baik untuk menerapkannya? Nah, contohnya nih ya, secara moral misalnya, seorang perempuan yang pulang malam biasanya dianggap tidak sopan atau perempuan tidak baik. Tapi etika akan bertanya, apakah semua perempuan yang pulang malam itu berarti tidak bermoral? Bagaimana?
Kalau misalnya dia kerja shift malam gimana? Misalnya tenaga medis yang pulangnya malam. Jadi etika akan mempertimbangkan konteks dan alasan dibalik tindakan itu. Ada contoh lain nih, misalnya dari segi moral, anak harus patuh sama orang tua, harus. Nah, tapi etikanya nanya lagi, gimana jika orang tuanya memaksa si anak itu untuk menikah muda? Padahal anaknya ingin melanjutkan kuliah. Di sini etika akan mempertimbangkan tentang hak anak atas masa depan, atas pendidikannya, cita-citanya. Jadi bukan hanya sekedar kepatuhan. Nah, sekarang kita bahas ya, contoh di lingkungan kampus. Misalnya dari segi moral, mahasiswa yang bimbingan skripsi misalnya bawa oleh-oleh makanan ke dosen, kan dianggapnya sebagai bentuk sopan santun atau penghormatan ya. Mahasiswa menghormati dosen membawa bingkisan. Tapi etikanya nanya, dari sudut pandang etika, tindakan membawa makanan ini bisa menimbulkan pertanyaan seperti ini. Apakah hal tersebut berpotensi menciptakan kesan bahwa dosen akan bersikap lebih lunak atau berpihak kepada mahasiswa yang memberi sesuatu? Lalu gimana dengan mahasiswa lain yang mungkin tidak mampu, tidak terbiasa bawa-bawa makanan? Lalu apakah mereka akan merasa kurang dihargai atau mungkin akan diperlakukan berbeda sama dosennya? Nah, etika akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu, tentang keadilan antar mahasiswa, integritas dosen dalam menilai secara objektif, serta profesionalitas antara hubungan dosen dan mahasiswa dalam hubungan akademik. Jadi walaupun niatnya baik ya, etika membantu kita berpikir lebih luas. Apakah kebiasaan tersebut sejalan dengan nilai transparansi, objektivitas, integritas, kesetaraan gitu. Jadi harus dipikirin dulu. Jadi kesimpulan singkatnya, moral adalah apa yang dianggap baik oleh masyarakat atau kebiasaan-kebiasaan umum. Kalau etika, dipikirin lagi moralnya, adilkah, relevankah, kontekskah, sesuai kontekskah? Oke, di era digital ini etika menjadi semakin penting, terutama dalam dunia teknologi informasi. Kenapa? Karena dalam bidang TI kita berurusan dengan data, akses informasi, sistem yang mempengaruhi banyak orang, dan bahkan privasi seseorang. Tanpa etika, kemajuan teknologi bisa disalahgunakan. Contoh-contohnya nih ya, misalnya seorang programmer kan memiliki akses ke database yang isinya data pribadi pengguna, ada nama, alamat, nomor HP, bahkan foto KTP. Tanpa etika, data ini bisa disalahgunakan untuk pinjol misalnya. Terus selalu ada deepfake, manipulasi konten. Sering lihat kan? Jadi dengan teknologi AI, seseorang itu bisa membuat video palsu seolah-olah orang itu mengatakan atau melakukan sesuatu padahal tidak pernah terjadi. Jika tanpa etika, teknologi ini bisa digunakan untuk menyebarkan hoax, merusak reputasi seseorang, atau bahkan bisa dibuat jadi pemerasan. Terus yang ketiga, ada yang namanya hacking atau peretasan. Mahasiswa yang paham celah keamanan bisa aja nih tergoda untuk membobol sistem. MyUnpam misalnya, dia membobol sistem lalu merubah nilainya sendiri atau nilai temannya dari E jadi A. Baru tuh terjadi kemarin. Atau contoh lainnya, ada mahasiswa yang bisa membuat cheat tools pada game online. Cheat tool tahu ya, cheat tool itu berfungsi untuk membantu pemain menang dalam game online. Terus ini lalu dijual, laku keras, sampai akhirnya bisa menghasilkan banyak uang. Secara teknis sih ini menunjukkan keahlian, tapi secara etika, tindakan ini menciderai sportivitas, merugikan pemain lain, melanggar integritas dalam dunia game, ya tentunya juga ngerugiin pengembang game. Ya, jadi harusnya etika bisa menahan kita ya untuk tidak menggunakan keahlian teknis yang kita miliki demi keuntungan pribadi yang merugikan orang lain.
Mahasiswa TI bukan hanya dituntut jago ngoding, tapi juga tahu kapan harus berkata ini tidak benar, bahkan jika itu sulit. Oke, jadi kesimpulannya, etika adalah ilmu tentang nilai-nilai kebaikan dan tanggung jawab. Etiket adalah tata krama sosial, sedangkan etika menyangkut moral dan prinsip. Nah, moralnya berasal dari kebiasaan sosial, sedangkan etikanya adalah refleksi kritis, pertanyaan kritis atas moral tersebut. Dalam dunia TI, etika sangat penting untuk menjaga tanggung jawab terhadap data, privasi, dan kepercayaan publik. Sekarang coba kamu refleksikan bagaimana etika bisa kamu terapkan saat kamu bekerja di dunia nyata nanti. Apakah kamu siap membuat keputusan yang bukan hanya benar secara teknis, tapi juga benar secara etis? Oke, baik, sekarang kita sudah sampai di sesi akhir pembelajaran. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Izinkan saya menutupnya dengan sedikit pantun. Pergi ke pasar membeli jamu, pulangnya bawa buah markisa. Mahir coding itu perlu, tapi etika jangan dilupa. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam teknik informatika, salam ujar, Unpam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.